Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan Desember ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu pemeliharaan dalam hidup kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, urapi dengan roh-Mu sehingga kami dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi situasi dunia yang semakin rusak. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman terambil dari Yohanes 15 ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah petaninya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, dia membuangnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah, dia memangkasnya, supaya dia menghasilkan lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting itu, dan dia menjadi kering, dan mereka akan mengumpulkannya, dan mereka melemparkannya ke dalam api, dan dia dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya, dan hal itu akan terjadi kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, sampai berulang kali Yesus HaMasiah menegaskan, tinggallah di dalam aku. Siapa yang tinggal di dalam aku, maka dia akan menghasilkan buah yang banyak. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya, dan hal itu akan terjadi kepadamu. Hari ini saya berikan temanya, tetap tinggal dalam Yesua. Sekali lagi, tetap tinggal dalam Yesua. Kalau bicara tinggal, kita ada yang tinggal di rumah yang biasa, ada juga orang tinggal di rumah yang bagus, ada juga tinggal di di bawah kolong jembatan, berbagai macam tempat tinggal orang. Jadi situasi tempat tinggal itu menentukan keadaannya juga. Nah, kita memang masih tinggal di dunia, tetapi dunia tidak menguasai kita kalau kita mau tinggal di dalam Yesus HaMasiah. Nah, apa ciri-ciri orang yang sudah tetap tinggal dalam Yesua? Pertama-tama, orang yang hidup di dalam Yesua, tinggal dalam Yesua, hatinya selalu ada damai sejahtera. Selalu ada damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan. Aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan dan jangan biarkan dia takut.
itu jelas sekali ditegaskan jika kita benar-benar tinggal di dalam Yesua, hati kita ada damai sejahtera, hati kita ada ketenangan karena kita sudah diampuni dosa dan juga diberikan kemenangan. Apalagi ciri-cirinya jika kita tinggal di dalam Yesua, kita selalu siap menghadapi segala keadaan termasuk penderitaan, bahkan siap mati karena mengikut Yesua. Itu kita ingat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60, bagaimana Stefanus terus memberitakan Injil dan dilarang untuk memberitakan Injil, dan karena itu dia dirajam pakai batu. Ketika dia dirajam pakai batu, dia tidak mengeluh, dia tidak menangis, dia tidak berteriak-teriak, tetapi dia berdoa, dia minta kepada Bapa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi kalau kita benar-benar tinggal dalam Yesus HaMasyiah, kita mampu, kita kuat menghadapi segala penderitaan, bahkan siap mati karena mengikut Yesua seperti Stefanus tadi. Jadi ada untungnya kita tinggal dalam Yesua, sangat-sangat besar untungnya. Kita punya kekuatan khusus menghadapi segala penderitaan, karena kekuatan yang bekerja dalam diri kita bukan kekuatan kita, tapi kekuatan roh daripada Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Yang berikutnya apa ciri-cirinya jika kita tinggal tetap dalam Yesua? Kita selalu tekun berdoa dan memuji-muji Yahweh sekalipun dalam aniaya dan penderitaan. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 19-25, Paulus dan Silas karena memberitakan Injil juga ditangkap di penjara, disiksa, dipasung kakinya, tetapi di dalam penjara mereka tetap berdoa, memuji-muji Yahweh. Orang yang tinggal dalam Yesua bukan hanya dalam keadaan enak baru memuji Yahweh, bukan hanya dalam keadaan butuh baru berdoa, tetapi orang yang tinggal dalam Yesua berdoa senantiasa sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan dan aniaya, dan tetap memuji Yahweh sekalipun dalam keadaan penderitaan. Itu ciri-ciri orang yang tinggal dalam Yesua. Selain itu juga, orang yang tinggal dalam Yesua, ia membalaskan kejahatan orang dengan kebaikan. Itu saya sudah singgung tadi, seperti Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7, ayat yang ke-59-60, bagaimana Stefanus ketika dirajam pakai batu, dilempari batu, dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi kita lihat di sini, kejahatan orang dibalaskan dengan kebaikan. Itulah ciri-ciri orang yang sudah tinggal di dalam Yesua. Dan apalagi ciri-ciri yang sudah tinggal dalam Yesua, ia tekun memberitakan Injil sekalipun sudah dilarang. Itu dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 26-32, bagaimana Petrus dengan murid-murid yang lainnya diancam oleh ahli-ahli Taurat tidak boleh memberitakan Injil. Tetapi mereka berkata, "Kami tidak mungkin berhenti sebab kami sudah menyaksikan pengorbanan Yesus HaMasyiah dan kami tetap memberitakan Injil." Jadi kalau kita berkata, "Saya sudah hidup dalam Yesus HaMasyiah, tidak pernah memberitakan Injil," perlu dipertanyakan. Karena apa? Orang yang tinggal di dalam Yesua pasti senang memberitakan Injil, artinya kabar baik, berita keselamatan di dalam Yesua HaMasyiah kepada orang lain. Nah, apa untungnya jika kita tinggal tetap dalam Yesua?
Pertama-tama kita dapat menghasilkan buah yang banyak. Tadi saya sudah jelaskan di dalam Yohanes 15 ayat 5, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak. Apa buah yang kita hasilkan kalau kita tinggal dalam Yesua? Selalu bersyukur, selalu bersukacita, selalu senang sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Tidak panik menghadapi masalah. Karena apa? Karena kita tahu ada buah daripada Roh Kudus, ada kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, ada pengendalian diri, ada buah-buah kasih, yaitu buah kesabaran, ya, senang kepada keadilan dan kebenaran, kuat menanggung segala sesuatu yang sangat menderita. Kita menjadi orang-orang yang membuahkan hal-hal yang positif. Yang berikutnya, apa untungnya kita tinggal tetap dalam Yesua? Kita diberikan otoritas untuk menginjak ular dan mengadakan tanda-tanda mujizat. Dalam Lukas pasal 10 ayat 19-20, aku sudah memberikan otoritas kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan dikatakan, jangan bersukacita karena kamu bisa mengalahkan itu, tapi bersukacitalah karena namamu ada di surga. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesua, untungnya kita tinggal dalam Yesua, kita diberikan kuasa, otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking atau pekerjaan iblis, dan juga membuat tanda-tanda mujizat dalam Markus 16 ayat yang ke-17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Mereka minum racun maut tidak akan mati. Dan mereka mengusir setan-setan demi namaku. Jadi betapa untungnya kita tinggal dalam Yesua. Kita diberikan kuasa, otoritas melawan segala pekerjaan iblis. Yang berikutnya, apa untungnya? Bahwa kita dijamin masuk surga. Kalau kita tinggal di dalam Yesua HaMasiah, jelas sekali kita dijamin masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1-3 dikatakan demikian. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Lihat di sini, hanya orang yang tinggal di dalam Yesua HaMasiah yang bisa masuk kerajaan surga. Dan dikatakan tadi dijemput. Jadi betapa beruntungnya kita tetap tinggal dalam Yesua. Hari-hari ini kita lihat dunia semakin hari semakin rusak, semakin jahat. Badai terjadi di mana-mana. Apapun yang terjadi di sekelilingmu, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas. Tetap pelihara ada damai sejahtera di hatimu dan yakin hidup di dunia sementara, maka kapanpun kematian tidak perlu engkau takuti. Sebab apa? Kata firman Yahweh, hidup adalah HaMasiah, mati adalah untung. Jadi kalau kita benar-benar tinggal dalam Yesua HaMasiah, dijamin pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Jadi apakah kita untung jika tetap tinggal dalam Yesua? Sangat beruntung.
Jangan berpikir, oh saya rajin tiap minggu ibadah, bagus. Saya rajin doa tiap hari, bagus. Nyanyi tiap hari, bagus. Tetapi yang paling utama, hati kita, pikiran kita tenang dalam menghadapi segala kesulitan apapun. Kita selalu ada damai sejahtera, karena itu ciri-ciri orang yang tinggal dalam Yesua. Dan kita tadi yang paling bersuka cita kita dijamin masuk dalam kerajaan surga, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita sudah beramal, tetapi karena kita tinggal dalam Yesua. Maka kalau kita tinggal dalam Yesua, pribadi atau sifat karakter daripada Yesua itu sudah bekerja dalam diri kita, dijamin pasti masuk surga. Oleh karena itu, apapun tantangan hidup yang engkau hadapi saat ini, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah penyakit, masalah keamanan, biarkan Yesua HaMasiah yang memegang otoritas hidupmu, karena Dia pegang otoritas di surga dan di bumi. Kata Yesua HaMasiah dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Jadi kalau yang pegang otoritas itu di surga dan di bumi ada di dalam hidupmu dan engkau di dalam Dia, kata Tuhan Yesus tadi, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ayat 7-nya, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini kamu dapat memintanya, dan hal itu akan terjadi kepadamu. Betapa untungnya kita kalau kita tinggal dalam Yesua HaMasiah. Biarlah melalui firman ini kita bersyukur, tetap tinggal dalam Yesua HaMasiah, engkau pasti selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur betapa indahnya jaminan-Mu bagi kami. Kami mau belajar tetap tinggal dalam Yesua HaMasiah yang telah mengalahkan dunia ini, bahkan yang telah menebus hidup kami melalui tubuh darah-Mu dan memberikan otoritas kuasa kepada kami untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan nama kami sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Sungguh ajaib kasih dan mujizat bagi kami. Biarlah kami tetap tinggal dalam Yesua HaMasiah setiap hari, setiap saat. Hati kami tenang dan damai karena Engkau sudah memberikan kuasa otoritas-Mu dalam diri kami. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, baik juga anak-anak, berkati hamba-hamba-Mu semua persatukan, berkati seluruh gereja-Mu, biar imannya semakin kuat menghadapi segala keadaan, berkati bangsa dan negara kami, di dalam nama Yesua HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.